Assalamualaikum, selamat pagi. Izin rekan-rekan menyampaikan sedikit informasi. Coronavirus telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Agar tidak terkena penyakit infeksi yang sedang mewabah ini, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona. Mengenai penyebab dari wabah ini adalah coronavirus jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019 atau dalam kurung 2019 NCOV. Penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama dengan virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS). Infeksi virus corona yang paling dikenal disebut dengan COVID-19, COVID-19. Ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, China, dan sekarang telah ditemukan di berbagai negara termasuk Indonesia. Adapun langkah mencegah penularan virus corona, virus ini diperkirakan berasal dari hewan seperti kelawar dan unta, dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta dari manusia ke manusia. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Jadi kalau batuk atau bersin wajib menutup hidung ya, biar tidak menular kepada sesama kita. Ketika terinfeksi virus corona, seorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak napas akibat infeksi pada paru-paru atau disebut dengan bahasa kedokterannya pneumonia. Hingga saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menghimbau agar masyarakat tidak memandang sepele penyakit ini dan senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah: yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebab virus COVID-19. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, dan sela-sela jari dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering yang biasa ada di rumah makan besar seperti McDonald dan lain-lain. Jika Anda adalah pekerja komputer yang berada di dalam transportasi umum, yang berada di dalam transportasi umum, akan sulit untuk menemukan air dan sabun. Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memeras ASI. Yang kedua, menggunakan masker. Ada dua tipe masker yang bisa kita gunakan untuk mencegah penularan virus corona, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah atau surgical mask merupakan masker sekali pakai yang umumnya digunakan oleh dinas kesehatan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi warna yang pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap ke wajah kita dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman-kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman ketimbang
pada orang yang sehat. Sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang dirancang khusus untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Jenis masker ini lah yang sebenarnya lebih direkomendasikan untuk mencegah infeksi virus corona. Meski demikian, masker ini kurang nyaman untuk dikenakan sehari-hari dan harganya pun relatif mahal. Ketika melepaskan masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindari menyentuh bagian depan masker, sebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Langkah yang ketiga, yaitu menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam jenis penyakit. Untuk menjaganya dan meningkatkan daya tahan tubuh, kita disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman alkohol juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari penularan virus corona. Langkah yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Tidak hanya di Tiongkok, penyakit infeksi virus corona kini juga mewabah ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat, dan Eropa. Virus corona juga sudah masuk ke negara tetangga Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Agar tidak tertular virus ini, Anda disarankan untuk tidak berpergian ke tempat-tempat yang sudah memiliki kasus infeksi corona yang berpotensi menjadi lokasi penyebaran coronavirus. Yang kelima, langkah terakhir adalah menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, hindari kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengkonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindari konsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Bila Anda mengalami gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek, disertai lemas dan sesak napas, apabila dalam 2 minggu terakhir Anda bepergian ke Tiongkok atau negara-negara yang sudah memiliki kasus infeksi virus corona, segeralah periksakan ke dokter agar tidak dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat. Anda juga bisa mencoba mendeteksi risiko terkena virus corona dengan ciri-cirinya seperti sesak napas, Oke, itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.